Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Mus'ab SY dengan NIM 5241230007. Kelas Teknik Elektro C, Stambuk 2024. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika Daya. Masuklah kita ke soal latihan penyaras dengan gelombang satu fasa. Soal yang pertama. Sebuah rangkaian penyaras tengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 Vt volt dengan beban resistansi yaitu sekitar 10 ohm. A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata pada beban. B. Tentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Marilah kita jawab soal nomor 1 bagian A yang mana menghitung nilai tegangan keluaran rata-rata VDC pada beban. Yang dimana diketahui dari soal Vs sama dengan 220 sin buka kurung 100 Pt, maka amplitudonya atau Vm sama dengan 220 V. Persamaan setengah gelombang satu fasa yaitu persamaan yang digunakan VDC sama dengan Vm per Pi. Nilai dari Pi, nilai Pi-nya itu yaitu 3,1416. Maka mari kita substitusi nilainya. VDC sama dengan 220 per 3,1416, maka hasilnya 70 volt. Hasilnya itu sekitaran 70 volt. Maka nilai tegangan keluar rata-rata VDC pada beban yaitu 70,0 volt. Untuk soal bagian B yang dimana menentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian, yaitu diketahui dari soal yang dimana diketahui dari soal yaitu R sama dengan 10 ohm dan VDC nya itu 70 volt. Persamaan yang digunakan yaitu IDC sama dengan VDC per R. Mari kita substitusi nilainya. Berarti IDC sama dengan VDC nya itu 70 per 10. Jadi IDC nya itu 7 ampere. IDC nya itu 70 per 10 sama dengan 7 ampere. Oke, masuklah kita ke soal yang kedua yaitu evaluasi efisiensi. Berdasarkan rangkaian pada soal nomor 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt,
Analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan kondisi dioda ideal. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yang mana diketahui VM amplitudenya itu 220 volt dari soal yang pertama. Bebannya itu resistor yaitu 10 ohm dari soal. Jatuh tegangan dioda atau VD. Jatuh tegangan dioda yaitu dari soal 0,7 volt. VDC ideal yaitu 70 volt dari hasil soal nomor 1. Karena terdapat jatuh tegangan dioda yaitu 0,7 volt, maka amplitude efektifnya menjadi VM aksen menjadi VM dikurang VD, yaitu nilainya itu VM 220 dikurang 70 dikurang 0,7. Jadi amplitudenya itu karena terdapat jatuh dioda menjadi 219,3 volt, sehingga VDC realnya itu tadi, yang dimana dari VDC real sama dengan nilai VM per kurang VD per Pi, dimana tadi nilai VM kurang VD itu 219. Mari kita substitusikan, yaitu nilai VM yang sudah ketika tegangan jatuh sekitar 0,7 yaitu 219,3 per V, yaitu jawabannya sekitar 69,83 V. Sekarang kita melihat penurunan tegangan DC. Penurunan tegangan dengan mengurangkan VDC ideal dengan VDC real, yang dimana delta VDC sama dengan 70 dikurang 69,83 volt, hasilnya 0,17 volt. Sekarang kita melihat IDC realnya. Yang IDC yang
ketika tegangan jatuh 0,7 volt. Itu IDC sama dengan 69 nilai tegangan ketika tegangan real per 10. Kira kita sekitar 6,98 ampere. Jadi sekarang kita akan melihat pengaruh daya dan efisiensi. Jadi pengaruh daya akibat jatuhnya tegangan sebesar 0,7 yaitu kita hitung dulu daya keluaran idealnya dengan rumus daya P sama dengan V kali I. PO ideal sama dengan VDC kali IDC. Kita substitusikan tadi VDC idealnya dari soal nomor 1, jawaban nomor 1 yaitu 70 dikali 7 sama dengan 49 watt. Dan daya keluaran realnya yaitu 69 IDC real 69,83 dikali 6,98. Hasilnya 487,2 watt. Sekarang kita akan menghitung rugi daya dioda dengan mengalihkan rugi daya VD dengan IDC real, yaitu menggunakan rumus daya VD dikali IDC real yaitu 0,7 dikali 6,98, yaitu hasilnya 4,89 watt. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor ketiga, yaitu dimana soalnya sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu yang dimana kelebihan dari penyiaran setengah gelombang yaitu yang pertama, rangkaian sangat sederhana, desainnya mudah, perakitannya sederhana, cocok untuk aplikasi dan daya kecil. Yang kedua, biayanya rendah, harga komponen murah, biaya perawatannya murah. Adapun kekurangannya itu yang pertama, efisiensinya rendah, hanya sekitaran 40,6%. Dan yang kedua, kekurangannya ripple besar dan kualitas DC-nya buruk. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari penyiaran setengah gelombang. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan penyiaran gelombang penuh satu fasa. Soal yang pertama itu, sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Jika menggunakan penyiaran gelombang penuh tipe jembatan dengan input 220 V RMS, hitunglah nilai tegangan puncak
keluaran Vm dan tegangan rata-rata VDC. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1, yang dimana diketahui VRMS adalah 220 volt, dan ditanya V puncak dan VDC. Jadi rumus untuk mencari Vm adalah Vm untuk gelombang penuh yaitu akar 2 dikali VRMS. Mari kita substitusikan nilainya. Akar 2 dikali 220 sama dengan 1,414 dikali 220 sama dengan 311 volt. Dan sekarang kita mencari, dan hasil Vm nya itu adalah 311 volt. Sekarang kita mencari VDC. Dimana itu rumusnya 2 Vm per Pi. Mari kita substitusikan nilainya. VDC sama dengan 2 dikali 311 per Pi sama dengan 622 per 3144. VDC nya sekitaran 198 volt. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter C secara paralel dengan beban R. A. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak ripple voltage. B. Apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 dengan menggunakan aplikasi Protes, di mana soal nomor 2 bagian A menjelaskan secara teknis bagaimana filter kapasitor dapat memperkecil dengan riak ripple voltage. Jadi, ketika sebuah kapasitor filter dipasang secara paralel dengan beban, kapasitor tersebut akan mengisi hingga mendekati tegangan puncak saat dioda konduksi pada puncak gelombang. Ketika tegangan sumber mulai menurun, dioda berhenti konduksi. Kapasitor tidak langsung kehilangan tegangannya, tapi akan melepas energi yang tersimpan untuk menyuplai arus ke beban. Poros pengisian pengosongan ini membuat tegangan keluarnya tidak turun drastis di antara puncak-puncak gelombang, sehingga ripple menjadi lebih kecil. Jadi sini saya akan melihat gelombang dari rangkaian tersebut dengan osiloskop menggunakan aplikasi Proteus. Sebelum kita memasang filter, kita lihat terlebih dahulu bentuk gelombangnya. Jadi sebelum kita memasang kapasitor, terlihat masih ada riak-riak
dari penyarah penyarah gelombang dioda. Jadi ketika kita pasang filter kapasitor, kita pasang sebuah filter kapasitor. Nah, ketika tegangan mengalir dari kapasitor, kapasitor akan menyimpan energi dan akan melepas energi tersimpan untuk menyuplai arus ke beban. Proses pengisian ini membuat tegangan koronanya tidak turun drastis, sehingga ripple menjadi lebih kecil dari yang sebelumnya tadi, sebelum dipasang filter. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 bagian B, yang dimana apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar. Jadi ya, yang terjadi jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar, maka nilai tegangan DC rata-rata VDC akan meningkat dan semakin mendekati tegangan puncak VM. Jadi mari kita buktikan. Kita perbesar nilai kapasitornya dari 500 ke 1000. Nah, terlihat nilai dari VDC-nya hampir mendekati VM puncak. Hal ini terjadi karena kapasitor yang lebih besar mampu menyimpan muatan yang lebih banyak dan melepasnya lebih lambat saat tegangannya sumber menurun. Akibatnya, penurunan tegangan di antara dua puncak gelombang menjadi lebih kecil. Ripple berkurang sehingga nilai minimum tegangan keluarnya naik. Selanjutnya soal yang ketiga. Suhu perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak ripple minimal antara penyarah setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisiensi untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya loss. Oke, untuk saya akan menjawab soal nomor 3, yang dimana untuk perangkat elektronik sensitif membutuhkan riak ripple minimal. Penyarah gelombang penuh jauh lebih efisien dibandingkan penyarah setengah gelombang. Anda pun analisis teknisnya berdasarkan faktor rugi daya. Yang pertama, efisiensi transfer daya. Setengah gelombang hanya memanfaatkan satu siklus positif saja, sehingga efisiensi maksimum teoritis hanya sekitar 40,6%. Sisa energinya terbuang karena arus tidak mengalir selama siklus negatif. Gelombang penuh memanfaatkan kedua siklus positif dan negatif dari input AC, sehingga efisiensi maksimum teoritisnya mencapai 81,2%. Artinya daya yang dikonversi menjadi DC 2 kali lipat lebih besar. Yang kedua, faktor rugi filter kapasitor loss. Perangkat sensitif memerlukan riak minimal, yang berarti dibutuhkan kapasitor filter. Pada setengah gelombang, kapasitor harus menyuplai daya ke dalam waktu yang lebih lama selama seluruh siklus negatif. Hal ini menyebabkan penurunan tegangan yang besar, menghasilkan ripple yang tinggi dan rugi daya pada resistansi internal kapasitor. Pada gelombang penuh, kapasitor diisi ulang 2 kali lebih sering karena waktu pengosongan lebih singkat. Tegangan riak menjadi jauh lebih kecil. Ini mengurangi beban kerja kapasitor dan meminimalisir rugi-rugi daya pada sistem filtrasi. Yang ketiga, pemanfaatan komponen. Penyarah gelombang penuh memiliki
ultization factor atau TUF yang lebih tinggi pada penyiaran setengah gelombang. Terjadi saturasi DC pada inti transformator karena arus hanya mengalir satu arah yang meningkat rugi-rugi tembaga inti dan transformator itu sendiri. Cukup sekianlah video dari saya. Saya ucapkan dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.